Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Husein bin Hamid Alatas, juga Ustadz Abu Bakar Baraja dan Mbak Janur Nuning. Alhamdulillah semua sudah berada di studio. Juga ada Ondi Saputra dan Anis Mualim. Kasus yang masuk ke meja redaksi ada dua. Yang satu seorang anak yang suka mengatakan masa bodoh terhadap apapun. Yang keduanya tentang pengantin muda yang mudah emosi dan mudah cerai. Nanti akan dibacakan detailnya oleh Mbak Nuning. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar Wajah, Mbak Janur. Baik, ini juga disiarkan ke Radio Latansa di Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Rasil di Yogyakarta, dan lain-lain. Baik, kita mulai acara ini kan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah untuk bagaimana kita menghadapi persoalan yang ada saja setiap harinya itu. Baik, untuk detailnya akan dibacakan oleh Mbak Janur Nuning. Seperti apa kasusnya itu? Mas Krisna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husein, Ustadz Abu Bakar dan Ikhwan Akhwat yang bersama kami. Ada dua kasus di sini. Mudah-mudahan ini juga mempersuasi kita terhadap keluarga di rumah. Ustadz, saya punya problem dengan anak saya yang masih SMP, tapi suka sekali mengucapkan kata-kata masa bodoh. Bukan urusan aku. Pokoknya pada hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dia, pada ketertarikannya pada soal itu, lantas gampang banget dia mengucapkan masa bodoh. Bagaimana Ustadz untuk menumbuhkan rasa empati anak ini kepada lingkungannya, kepada orang-orang di sekelilingnya, juga kepada kami orang tuanya? Itu yang pertama Ustadz. Kemudian kasus yang kedua, ini terkait dengan anak muda juga. Generasi Z atau generasi milenial itu banyak sekali yang ingin menikah muda. Dan akibatnya karena belum siap, sering sekali menyalahkan kondisi dan mendahulukan keegoisannya ketika sudah menikah. Akhirnya terjadilah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan terjadi perceraian-perceraian di usia pernikahan yang masih muda. Pertanyaannya Ustadz, apakah menikah muda konsekuensi logisnya seperti itu Ustadz? Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tawa, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Wa ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Abu Bakar Baraja yang alhamdulillah setia menemani kita dengan senyumnya, begitu pula nasihat-nasihatnya. Ibu Hajah Nur juga yang membawa penerangan
Ustadz Muhammad Krisna, Ondi, Anis, seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan acara kita Psikologi Keluarga di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Ada dua kasus yang ada di hadapan kita pada saat ini. Pertama, orang tua yang mengeluhkan anaknya berada pada usia SMP, tapi setiap diajak bicara, diberikan pengarahan, dia bersikap masa bodoh, acuh tak acuh. Pertanyaannya, apa sebabnya ini terjadi? Apa sebabnya ini terjadi? Dengan sendirinya ada sebab, ada akibat. Kita bertanya pada ibu, apakah ibu selama ini memberikan perhatian, kehangatan, bukan hanya mengasah rasionya, bukan hanya mengingatkan selalu dengan sekolah dan pentingnya sekolah, bukan hanya selalu bertanya bagaimana nilai kamu di sekolah, tapi memberikan kehangatan, membelainya atau memeluknya sekali-sekali, duduk bersama-sama, bercerita, memberikan kesempatan dirinya untuk curhat. Karena bagaimana dia akan memberikan kehangatan, bagaimana dia akan memberikan empati kalau dia tidak merasakan semua itu. Pepatah Arab mengatakan wa kullu ina'in billadhi fihi yandahu. Tiap bejana akan mengeluarkan tergantung apa isinya. Kalau isinya madu, keluar madu. Kalau isinya khamar, juga keluar khamar. Nah, banyak orang-orang tua zaman sekarang ini suka jaim, jaga image, jaga wibawa depan anak-anaknya. Dia beranggapan dengan menjaga wibawanya akan membuat anaknya tunduk dan takut. Padahal anak-anak kita sebagaimana membutuhkan sikap tegas orang tua, tapi dia amat membutuhkan kehangatan sebagaimana dirasakan suatu dalam rahim ibunya. Suatu pada masa-masa bayi bagaimana ibunya menyusuinya, mendekapnya. Pada saat anak tersebut tumbuh juga membutuhkan hal yang sama. Ibu dan bapak mau mendengarkan anak berbicara. Ibu dan bapak juga memberikan kehangatan pada anak agar anak juga bisa memberikan kepada orang lain. Bagaimana orang yang tidak merasakan bisa memberikan? Oleh karena itu, kalau kita ingin anak-anak kita berempati, bersikap baik, ya, jauh dari sikap egois, ibu harus memulai dari ibu dan bapak terhadap anaknya. Jangan hanya sekedar instruksi atau bertanya mengenai kewajibannya. Coba tanyakan apa yang kamu rasakan. Nah, di saat dia bermuram durja, kita juga akrab dengan dirinya. Di saat dia menghadapi problema, kita juga membantu menyelesaikan problemnya. Sesuai dengan masa pertumbuhannya, dengan bantuan kita, dia akan menghargai peran orang tua. Tapi sayang, sungguh sayang banyak orang tua sekarang, bapak sibuk bekerja, ibu sibuk bekerja, urusan anak diserahkan kepada pembantu, yang disediakan orang tua hanya apa? Hanya makanan, hiburan. Dia menganggap bahwasanya dia telah memberikan kepuasan pada anaknya. Nah, saya rasakan pada saat ini, bahkan di tengah-tengah keluarga baik-baik, tapi anak tidak sempat merasakan kehangatan. Orang tua juga tidak sempat memberikan waktunya untuk mereka. Pendidikan anak tersebut tinggi, tapi menjadi seorang yang asosial. Bahkan tidak tahu bergaul bersama sesamanya. Hatinya keras, karena apa yang dirasakan dalam lingkungan dan pendidikannya, sikapnya pada orang tua juga kasar. Orang tua melarang, menegur, dibantah dengan cara yang kasar. Coba bapak ibu dekap anak tersebut sambil berdoa. Baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ada orang tua mengatakan dia sudah dewasa Ustaz, sudah besar, masa kita perlakukan seperti anak kecil lagi? Manusia, walaupun usianya sudah 56 tahun, masih merindukan kehangatan. Jadi jangan dianggap hanya pada masa kanak-kanak.
Orang tua yang memeluk anaknya walaupun sudah berusia 40-50 tahun, itu anak merasakan kehangatan bersama orang tuanya. Kumpul bersama-sama, bersikap rileks. Pada saat orang tua memberikan perhatian kecintaan, di saat orang tua memerintahkan sesuatu atau mengusulkan sesuatu akan dihargai. Bahkan dia akan berusaha menjaga perasaan orang tuanya untuk tidak menyakitinya. Nah, ini yang saya tawarkan kepada sebagian orang tua, coba sikap kamu berubah. Perlahan-lahan kamu belai, kamu dekatkan dirinya kepada kamu, apalagi anak perempuan. Insya Allah begitu kamu memberikan masukan, usulan, dia akan pertimbangkan. Bahkan dia akan mengalahkan nafsunya demi membahagiakan orang tuanya. Tapi kalau kita tidak memberikan kehangatan tersebut, maka jangan sekali-kali kita berharap mereka akan memberikan kehangatan atau hormat kepada kita semuanya. Nah, kalau kita lihat pendidikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada keluarganya, putrinya datang pada masa jahiliyah, wanita nggak ada harganya. Putrinya datang, beliau bangkit, mengecup keningnya, ditempatkan di tempat duduknya, mendapatkan perhatian daripadanya. Begitu juga putri-putri Nabi yang lain. Sahabat-sahabat yang tadinya pada masa jahiliyah jauh dari rasa rahmat. Sampai kalau mencium anak dianggap apa? Itu satu hal yang aneh. Seperti ketika Nabi sedang mencium anak yang sedang sakit, cucunya berada pada sakaratul maut. Ketika Nabi mencium anak tersebut, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sambil mencuci air mata, sahabat mengatakan, ya Rasulullah, air mata apa ini? Rasulullah mengatakan, dumur rahmah, air mata rahmat, bukan karena tidak puas dengan ketentuan Allah Ta'ala. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sebagian sahabat Badui ya, seumur hidup kami tidak pernah mencium anak kami. Rasulullah mengatakan, man la yarham la yurham. Jadi kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita, menghormati kita, menghargai kita, bukan dengan jaga image. Biar tumbuh rasa cinta, rasa hormat di hatinya yang alami. Dengan perhatian, kepedulian, kehangatan, hingga di saat dia pergi di luar, dia merindukan kehangatan rumah tangganya. Begitu juga istri. Kalau suaminya ingin selalu bersamanya, menjaga dirinya, tidak tergoda oleh berbagai macam godaan di luar, coba berikan perhatian dan kehangatan. Tidak membutuhkan biaya yang mahal. Tidak harus mengeluarkan biaya yang cukup mah. Tidak harus pergi ke mall, kemana-mana tempat. Berikan kehangatan, perhatian, hingga dia merasa dia bekerja, berjuang, bersusah payah mendapatkan penghargaan dari istrinya. Walaupun hanya sekadar membawakan sesuatu yang tidak berarti, diberikan sambutan yang hangat. Jangan acuh tak acuh. Jauh-jauh, lama-lama pulang cuma bawa begituan aja. Ini menyakitkan hati. Mungkin suami membawa tersebut, itu merupakan hal yang dimiliki. Dia berikan perhatian buat keluarganya. Kalau istrinya mengatakan, Masya Allah, saya tersentuh betul melihat perhatian Mas. Betul? Dia dekap, dia berikan perhatian, ya, apa yang dia mau. Setelah itu dia akan berikan segala-galanya untuk Anda. Jadi mulai dari kita, insya Allah akan mendapatkan jawaban yang baik. Begitu kita berkata lembut, bersikap mulia, insya Allah yang akan datang kepada kita adalah hal-hal yang lebih mulia. Berapa banyak anak-anak yang berkorban untuk orang tuanya karena menyaksikan pengorbanan orang tuanya untuk mereka. Sampai di saat dia mencari istri, persyaratan dia hanya satu. Dia minta istrinya menghargai orang tuanya. Saya teringat kepada seorang pahlawan dari Jepang yang berasal dari kalangan bawah. Ibunya seorang petani. Dia seorang petani, subhanallah, dengan izin Allah, dengan kesabaran dan perjuangannya, dia bisa meraih kemuliaan menjadi seorang jenderal, bahkan penguasa. Pada saat dia mau menikah, ibunya menganjurkan dia untuk menikah. Ditanya oleh ibunya, wanita apa yang kamu inginkan? Dia mengatakan, wanita yang saya inginkan yang bisa menghargai kamu, menghormati kamu. Si ibu sampai hari tuanya menjadi petani. Diajak tinggal di kota, dia menolak. Tiap dia bertani menghasilkan buah, dia bersyukur kepada Tuhan. Akhirnya wanita yang didambakan oleh penguasa ini, wanita yang mendampingi ibunya di kampung, yang menghargai ibunya. Kenapa? Karena si ibu betul-betul
memberikan rasa cinta kehangatan bukan hanya pada saat bayi disusui, bersama tumbuh dirinya si ibu memberikan perhatian yang luar biasa. Oleh karena itu kalau kita perhatikan dari berbagai macam pengalaman, jangankan manusia, seekor ayam yang biasanya penakut, begitu sedang mengeram atau sedang menjaga anaknya, kita lihat keberaniannya untuk berhadapan dengan musuh. Ular pun dilawan. Betul enggak? Betul. Nah, kenapa sekarang kok orang tua merasa hal ini merupakan hal yang sudah jadul? Dianggap sepele, jaga image, ya. Dibawa ketika makan, ketika duduk ya, bersama anak-anaknya, itu dianggap merupakan solusi yang terbaik. Dengan alasan menjaga anaknya supaya hidup mandiri. Ini kebodohan yang luar biasa. Kehangatan yang seharusnya kita berikan untuk orang lain, berikan juga untuk keluarga anak kita. Istri kita tersenyum, merindukan kita kembali. Kita juga rindu untuk kembali ke rumah. Itu yang membuat rumah tangga ini menjadi indah. Jadi ibu, coba ibu periksa. Apakah ibu memberikan kehangatan pada anak ibu? Kalau belum, coba ibu berikan kehangatan. Begitu ibu dekat, ibu berikan kehangatan, ibu mendengarkan keluh kesah dia, ibu berbicara, dia akan hormati. Dan kita lihat subhanallah, orang-orang tua yang memberikan waktu untuk anaknya yang cukup banyak, anaknya benar-benar menghargai orang tuanya. Nah, yang kedua, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, berkaitan dengan perkawinan dini. Apakah benar perkawinan dini ini menjadi penyebab terjadinya perceraian di mana-mana tempat? Jawabannya tidak. Kita kalau kembali ke belakang, orang-orang tua kita menikah dalam usia dini. Ada yang usia 16 tahun ibunya, 14 tahun sudah menikah. Bapak-bapaknya umur 18, 19 tahun. Mereka menikah tidak ada persoalan, bahkan melahirkan anak-anak yang cerdas, yang bijak dan berhasil. Kenapa? Karena laki-laki tahu kewajiban dan tanggung jawabnya. Perempuan juga tahu kewajiban dan tanggung jawabnya, hingga rumah tangga berisikan kehangatan. Begitu mereka merasakan kehangatan, kerjasama yang harmoni, masing-masing menjalankan kewajiban menerima haknya, mereka akan merasakan rumah tangga ini betul-betul apa? Merupakan satu mahalega yang amat indah, yang damai, sejuk. Bagaimana mereka akan korbankan rumah tangga mereka? Tapi di saat suami tidak menjalankan kewajibannya, menganiaya istrinya, istri tidak menjalankan kewajibannya, mereka merasakan bahwa rumah tangga mereka neraka. Betul nggak? Kan ada pepatah zaman dulu, rumahku adalah syurgaku. Sekarang berubah, rumahku nerakaku. Semua itu tergantung sikap perbuatan kita. Oleh karena itu kewajiban orang tua bersama anaknya yang tumbuh untuk mengingatkan kewajiban dia sebagai seorang anak, kewajiban dia sebagai seorang suami kelak, tanggung jawabnya, jangan menganiaya orang-orang di sekelilingnya. Begitu juga pada saat berpasangan. Istri juga begitu. Jangan hanya belajar bersolek, berdandan, berselfie, berjejet, ya, berjalan ke sana kemari, cerita ya hal-hal yang sifatnya apa? Hedonis dan euforia. Tahu tempat-tempat piknik wisata di mana-mana tempat, orang tua berikan kredit card, belanja ke luar negeri ke mana-mana tempat, tapi kewajiban istri, kewajiban orang tua tidak diajarkan. Begitu mereka berumah tangga, jangankan pengantin berusia muda, yang sudah berusia tua setiap hari stres, ribut, bertengkar, cuma tidak kelihatan karena mereka masing-masing pandai membungkus di luar bergandengan sebagai suami istri yang harmoni. Tapi hanya Allah yang tahu bagaimana pertengkaran yang sering berkecamuk di tengah-tengah mereka. Sampai mereka sepakat untuk diam. Tidak saling bertegur sapa, tapi di muka umum tetap sebagai apa? Suami istri. Suaminya punya teman selingkuhan, yang perempuan punya teman selingkuhan. Betul-betul. Jadi mereka bersepakat untuk tidak saling cemburu lagi, masing-masing menikmati hidupnya, tapi jangan tunjukkan depan anak-anak bahwa mereka apa? Tetap memanggilnya papa, mami. Bayangkan coba, padahal tidak lagi ada kehangatan. Nah, kalau anak-anak muda mungkin kurang begitu pandai menyembunyikan, menutupi sesuatu, ada masalah masuk Instagram, ada masalah masuk Facebook, perempuan kesel sama suaminya, foto suaminya dihilangkan, laki-laki kesel sama istrinya. Kenapa? Karena tidak dididik untuk menjadi dewasa. Oleh karena itu, bukan perkawinan dini yang menjadi sebab utama, tapi
sepasang pria wanita ini tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, apa yang seharusnya mereka tinggalkan. Karena saya temukan, ya, ada pasangan suami istri, masih muda, tapi amat-amat dewasa. Istrinya menjaga pembicaraannya, kata-katanya pada suami. Suami juga sikapnya sama pada istrinya. Mereka bekerja bersama-sama mengarungi kehidupan rumah tangga, bahkan memiliki anak yang banyak jumlahnya. Ternyata mereka tidak pernah sama sekali mengeluhkan rumah tangganya. Justru rumah tangga buat mereka tempat berteduh, berlabuh. Walaupun katakan usaha kecil-kecilan, pendapatan terkadang cuma pas-pasan bahkan kurang, berhutang sana sini, tapi di saat memandang anak-anaknya bersama keluarga, dia merasakan semua terpecahkan. Nah, hati-hati. Kita dengan mengabaikan kewajiban kita, hanya menuntut hak kita pada orang lain, akan menemukan betul-betul kebahagiaan kita semuanya. Oleh karena itu orang yang menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, orang kalau menanam padi, insya Allah dia akan menghasilkan padi. Kalau menanam duri, jangan mengharapkan padi. Jadi kepada kaum bapak, jaga lisannya, sikapnya pada istri maupun anak-anaknya. Kaum ibu juga jaga lisan, perbuatannya pada suaminya maupun anak-anaknya. Kalau dia bicara lancang dengan mulutnya, tidak menghargai kebaikan suaminya karena dari latar belakang yang rendah, dulu pada saat berpacaran lupa diri. Begitu berumah tangga, mulai dia lihat suaminya dibandingkan sama fulan kurang menarik, dibandingkan fulan kurang menarik. Akhirnya mulai dia mencari perhatian di luar. Ini kesalahan besar. Bukan ini jalan kebahagiaan. Ini merupakan jalan yang salah, membawa penderitaan, membawa penyesalan suami maupun wanita. Maka kesimpulannya, ya, ketika Nabi dalam menyampaikan nasihat buat para pengantin, dia mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah dengan semaksimal kemampuannya. Kenapa? Karena di saat orang bertakwa, orang tersebut menjaga Allah pada semua sikap dan perbuatannya. Menjaga tutur katanya. Menjaga perbuatannya, sikapnya baik pada pasangannya, pada orang di sekitarnya. Nah, ketakwaannya akan menumbuhkan makarimul akhlak. Karena apa? Karena hatinya selalu menjaga Allah. Orang yang selalu menjaga Allah dalam sepak terjangnya, dengan sendirinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tumbuhkan segala kebaikan dalam dirinya. Begitu juga perempuan di saat dia bertakwa kepada Allah, menjaga Allah pada sikap, perbuatan, tutur katanya, baik terhadap suami, terhadap orang tua, pasti akan lahir berbagai macam kebaikan. Begitu juga Nabi mengingatkan agar kita selalu berkata yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Bukan hanya perkataan yang baik dan benar, tapi pilih kata-kata yang bisa merapatkan yang renggang, mendekatkan yang jauh, ya, yang membuat kebencian bisa berubah menjadi kecintaan. Itu kata sadida dalam bahasa Arab. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, terutama buat saya pribadi, buat anak-anak kita. Semoga mereka betul-betul bisa menjaga sikap perbuatan mereka sejalan dengan kebenaran yang menumbuhkan rahmat dan cinta kasih, bukan ucapan sikap perbuatan yang akan menghilangkan rahmat dan menaburkan kebencian. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi Mas Krisna, siapa menabur, dia menuai. Apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, tidak mungkin tidak ada peran kita sebagai orang tuanya. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang di-reminding oleh Ustadz Hussein. Apa kira-kira yang akan ditambahkan oleh Ustadz Abu Bakar agar kita mampu menjadi orang tua yang menjadikan anak-anak kita anak yang soleh dan soleha. Masya Allah. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kehidupan ini penuh dengan berbagai macam yang kita ingin, yang kita tidak mau, ada di sana semuanya. Akhirnya berbagai macam itu pula muncul berbagai peristiwa-peristiwa yang kita alami. Allah sudah meletakkan bagian-bagian semuanya
Allah sudah menitipkan amanat-amanatnya. Allah sudah memberikan apa yang menjadi keinginan kita. Allah sudah sampaikan apa-apa yang menjadi kebutuhan diri kita. Allah sudah semuanya rapi. Apa yang terjadi? Kok nggak jadi rapi? Yang tidak terjadi rapi itu dikarenakan ketika kita mau melakukan sesuatu, maunya kita, bukan maunya Allah. Terutama kita bisa perhatikan kasus yang pertama. Anak kita selalu mengatakan masa bodoh. Nggak tahu. Sedikit-sedikit kalau dibilangin, nggak tahu ah. Masa bodoh ah. Loh, dia sudah SMP, dia sudah SMP. Padahal dia tahu. Padahal dia ngerti. Tapi kalau ditanya, dia akan selalu mengatakan, nggak tahu. Ini nanti kita akan kesini gini. Masa bodoh, terserah. Dengan mudah dan gampangnya kata-kata itu keluar. Apa yang terjadi? Pertama, anak itu mengalami sudah kepadatan untuk dia bisa mengeluarkan apa yang dia inginkan. Dia sudah padat. Apa yang menjadi pengertian dia itu tidak mampu lagi dikeluarkan. Apalagi ditanya, apalagi dipersoalkan, apalagi berbagai macam yang membuat anak itu nggak berdaya. Ketika anak itu sudah tidak berdaya, dia mau bilang apa? Masa bodoh? Nggak tahu. Karena apa? Karena dia tidak berdaya. Apa yang terjadi? Kita bisa perhatikan. Setiap kesalahan anak, kita bisa perhatikan, setiap kesalahan anak bukan dibenarkan, tapi disalahkan terus. Anak salah, yang dibahas, yang dipermasalahkan kesalahannya. Apalagi kita sudah kasih tahu, sudah ngerti, sudah dibilangin, anak itu melakukan kesalahan lagi. Sudah habis bertambah. Di saat itu anak tidak mampu menerima yang benar, menerima kebaikan. Maka kalau dia ngomong nanti salah, ya udah, nggak tahu. Kalau dia ngomong nanti dibilangin nggak benar, ya sudah, masa bodoh. Kalau pendapatnya selalu dipermasalahkan, maka dikatakan terserah. Kalau dia mau mengambil satu keputusan, selalu dituduh, disalahkan, maka dengan otomatis anak itu akan mengatakan, ya terserah. Karena dia tidak akan mau melibatkan. Karena ada di dalam memorinya salah. Oleh karena itu, kita perhatikan yang pertama. Setiap anak melakukan kesalahan, kita fokuskan di salahnya. Yuk kita rubah. Ketika dia melakukan kesalahan, kita fokuskan yang benarnya. Ketika anak itu salah, tunjukkan yang benar. Berikan kesempatan dia melihat yang benar. Berikan kesempatan anak untuk bisa menangkap yang benar, bukan yang salah. Kita bisa perhatikan, kalau informasi yang masuk ke dalam diri anak itu selalu kesalahannya, apa yang terpikir sama anak itu akan selalu mengatakan salah. Sehingga anak nggak bisa berbuat apa-apa. Pada saatnya nanti, ketika dia sudah penuh, dia full, dia tinggal tuangkan kesalahan itu kemana? Ke orang yang memberikan salah. Orang yang selalu memasukkan ke dalam pikiran yang salah. Kalau orang tuanya yang selalu menyalahkan, dengan sendiri kalau dia sudah penuh di dalam pikirannya, maka dia akan keluarkan kepada orang yang memberikan salah itu. Maka orang tuanya yang sering disalahkan. Maka orang tuanya yang selalu dituduh. Maka orang tuanya yang selalu, ketika dia sudah penuh dan dia tidak mampu lagi. Oleh karena itu, jangan berikan anak salah. Berikan yang benar.
Ketika anak itu sudah penuh dengan hal-hal yang benar, maka dengan otomatis dia akan melakukan yang benar. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ustaz Husin. Bencana itu, tempat itu, wadah itu akan mengeluarkan isinya. Kalau isinya adalah madu, maka dia akan keluar madu. Itu benar. Kalau isinya yang diberikan informasi kepada anak itu yang benar, maka dia akan menyampaikan yang benar. Dia tidak akan berani lagi mengatakan masa bodoh. Ketika dia diberikan kesempatan untuk bisa mengatakan, dan ketika dia mengatakan diberikan apresiasi, ketika dia mengatakan diberikan jempol, ketika dia mengatakan, wow, ayah kagum dengan kata-katamu. Di saat itulah maka dia akan terus mengejar untuk mampu mengatakan apa yang dikehendaki orang lain. Di situ interaksinya, empatinya. Ketika dia melihat seseorang, dia mulai muncul empati karena isi yang ada di dalam otaknya, yang ada di dalam pikirannya, yang baik, yang berempati, maka dia akan keluarkan itu. Coba kita perhatikan yang kedua. Ya, anak selalu dibuat bingung. Dibuat sesuatu yang bingung. Ketika dia sedang tumbuh dewasa, ketika dia sedang tumbuh ingin jadi akil balik pada saat SMP, dibikin bingung. Kita selalu menunjukkan sesuatu yang membingungkan anak. Seperti apa? Kita bisa lihat. Waktu anak ingin mengerjakan sesuatu, dia selalu begini, hati-hati ya, jangan sampai terjadi. Jadi dia sudah bingung dulu, sudah menjaga dulu. Ketika dia ingin mengerjakan sesuatu atau ingin mengungkapkan sesuatu, bingung, boleh kamu mengerjakan itu, boleh. Tapi karena pakai ada tapinya, seringnya diberikan kesempatan tapi dipermasalahkan. Ketika anak lagi mau melakukan, mau sekolah, wah aku mau sekolah di situ, jangan dong, di situ nanti kan bahaya. Ada informasi yang membuat kebingungan dirinya. Perhatikan, berikan. Keputusan itu ada pada anak kita, bukan kita. Kita hanya mengarahkan, kita hanya menunjukkan, insya Allah isi anak kita itu sesuatu yang benar. Maka jangan buat bingung anak. Ya, informasinya kebanyakan. Ketika anak bertanya, dijawab berlebih-lebihan. Ketika anak ingin mendekat, kamu mau ngapain? Baru datang, anak itu baru nyamperin, mau bilang, Ma, apa nih? Ada apa nih? Anak itu nggak jadi ngomong. Coba kita perhatikan itu. Sehingga anak itu nggak bisa. Biarkan dah. Dia kalau sudah seperti kayak gini, mendingan biar supaya mandiri ditaruh di pondok, atau di pesantren, atau di boarding. Berarti si ibu lepaskan dalam kondisi anak yang bingung, dalam kondisi yang penuh kesalahan, masukkan ke pondok. Apa yang terjadi? Dituangkan di tempat itu, menjadilah bermasalah dengan teman-teman. Oke. Kita perhatikan, masa bodoh itu karena penuhnya anak itu. Maka lepaskan dulu, ringankan dulu. Kalau kita sudah lepaskan, sudah ringankan, insya Allah anak itu mampu melihat, memperhatikan lingkungannya. Maka kata Allah, lepaskan. Wa wada'na anka wizrak. Lepaskan. Jangan dipertahankan, jangan didesak, jangan dibikin padat. Lepaskan. Insya Allah anak kita akan bahagia. Nah, kita perhatikan yang kedua. Fenomena yang terjadi. Pernikahan dini.
pernikahan yang sudah terlalu lama. Apapun yang namanya menikah itu yang baik. Apapun yang dikatakan menikah itu benar, selesai. Mulai dia, kecuali dia belum balik, nah itu nggak benar. Kalau dia sudah akil balik, dia sudah memproduksi spermanya dan bagus, di saat itulah yang benar. Tidak salah. Ketika anak sudah dewasa, dia sudah matang, nggak salah. Permasalahan kenapa kok bisa anak menikah dini, kemudian cepat cerai? Karena ketika anak lagi mau berkembang, dia tidak tahu. Kalau anak tidak tahu karena dia tidak pernah diberikan pengetahuannya, maka dengan otomatis waktu dia menikah bingung. Pernikahan itu adalah kebaikan. Di saat itulah kehidupan kematangan itu akan terus bertambah. Bukan salah. Pernikahan dini itu baik, tinggal bagaimana prosesnya. Kan dia belum sekolah, dia belum selesai, dia belum sarjana, dia belum bekerja, dia belum semuanya. Itulah image, bayangan. Itulah stereotip yang diberikan kepada kondisi itu. Maka dengan otomatis ketika anakku menikah, kamu kerjanya apa? Anak mau menikah, ditanyain lagi, apa kamu sudah berani menikah? Anak mau menikah, dipertanyakan lagi, apa benar-benar kamu sudah bisa menikah? Kata-kata inilah yang membuat stereotip bahwa pernikahan dini itu tidak baik. Tentang perceraian, bukan menjadi permasalahan dalam pernikahan dini. Banyaknya fenomena yang saat ini, banyaknya perceraian, apalagi diviralkan. Bagaimana di pengadilan agama itu di tempat perceraian ngantri banyak, padahal belum dibuka. Bukan ngantri ingin bercerainya, karena belum dibuka jadi kelihatan ngantri, kemudian diviralkan. Akhirnya terkenallah bahwa perceraian sekarang lebih banyak. Tidak. Kita mendengar yang bercerai, kita tidak pernah mendengar bagaimana orang bahagia. Ketika dia menikah yang dini, dia bahagia, kita nggak pernah mendengarnya. Maka yang diviralkan adalah yang perceraian. Yang begitu banyak mereka bahagia, punya anak mendidik dengan baik, nggak pernah diviralkan. Dan tidak ada yang mau melihat. Tapi kalau fenomena yang mengatakan, wah perceraian begitu banyaknya, wow. Akhirnya dia ikut juga mau bercerai. Viral inilah yang membuat semangat orang untuk melakukan ikut-ikutan. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak baik, tolak. Sesuatu yang tidak baik, tolak. Sesuatu yang baik, terima. Itu saja. Sehingga semua dalam pikiran kita, di dalam otak kita, di dalam perasaan kita, itu yang baik. Yang nggak baik kita singkirkan. Insya Allah kita tidak akan pernah mau bercerai kalau kita bersama-sama meniti pada yang baik. Kalau istri, kalau suami berjalan sendiri-sendiri, berpikirnya sendiri-sendiri, menuju kepada jalannya sendiri-sendiri, di mana titiknya tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, yuk menuju kepada satu titik. Kebersamaan, di situ titiknya akan menjadi kebaikan. Ya, kembali, jadikan kehidupan diri kita sesuatu yang bermanfaat. Sekali lagi, jadikan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya perceraian, problem, tersiksa, pusing, kesal, marah. Kalau hidup kita selalu bermanfaat, maka sesuatu yang nggak bermanfaat dalam diri kita itu akan tersingkir, insya Allah.
Terima kasih. Mas Krisna, kalau tadi ada pernyataan anak-anak ditaruh di pesantren atau boarding school, bukankah mereka juga merindukan kasih sayang orang tua, Ustadz? Kalau itu umur berapa paling ideal? Berarti nggak terlalu muda dong ya, Mas Krisna? Bagaimana, Ustadz? Memang pesantren punya problem, tapi juga dia merupakan sebuah solusi. Di pesantren, waktu belajar bisa lebih cepat, di mana mereka fokus, ya. Kemudian juga bisa membangun suasana sosial yang baik, asal pesantren dan gurunya mengutamakan akhlak. Tapi kalau hanya mengutamakan obsesi, mengejar angka setinggi-tingginya, tanpa memperhatikan masalah akhlak, maka yang tumbuh dalam lingkungan ini merupakan lingkungan yang tidak sehat. Tapi kalau pesantrennya berbasis akhlak yang islami, mendidik mereka, ini merupakan hal yang positif. Tapi Mbak Nuning, sedikit sekali kita jumpai pesantren yang modelnya seperti ini. Kebanyakan pesantren, sekolah, ya, hanya memperhatikan pendidikan, ya, dan pengetahuan dalam bidang ilmu. Kemudian orang tua punya obsesi, sekolah punya obsesi supaya anak-anak ini bisa masuk, kalau di SMA-nya perguruan tinggi negeri. Betul nggak? Pada masa SMP juga meningkat ke SMA yang lebih baik. Akhirnya sebagai akibatnya, faktor yang penting dalam diri manusia itu kemanusiaannya diabaikan. Padahal kita tahu manusia dalam perspektif Al-Quran itu luar biasa mulianya. Allah jadikan sebagai khalifah semua makhluk di bumi untuk melayani mereka. Itu semua manusia sama. Allah anugerahkan mereka kemuliaan, tapi dengan tanggung jawab yang besar di hari kemudian nanti. Nah, kalau orang tua mengabaikan tanggung jawab anak-anaknya di hadapan Allah, bagaimana Allah akan peduli terhadap mereka? Nah, untuk usia katakan pada masa-masa SD, sebaiknya memang masih bersama orang tua. Kecuali kalau apa? Kalau ada lingkungan yang baik, yang dekat. Ya. Nah, pada usia SMP sebetulnya pada saat itu anak sudah bisa masuk pesantren. Dengan syarat bahwa pesantrennya pesantren yang basisnya apa? Adalah menumbuhkan makarimul akhlak. Menjelaskan tanggung jawab seorang manusia di hadapan Tuhannya, di hadapan orang tuanya, di hadapan keluarganya, masyarakat. Ini penting untuk diberikan pada anak-anak kita. Kalau seandainya pada usia SMA, lebih sulit. Karena anak-anak di SMA pergaulannya lebih luas, ya, dan mereka merasa dikekang kalau mulai SMA mereka masuk ke dalam apa? Ke dalam pesantren. Kalau pada zaman dulu kan kita tahu bahwa berbagai macam sarana hiburan kan terbatas. Sekarang dengan adanya HP, membuat anak-anak ini semakin sulit untuk bisa dikendalikan atau mengendalikan diri mereka. Apalagi di pesantren pada umumnya HP ditarik, kecuali pada saat berkomunikasi dengan. Nah, begitu mereka pulang ke rumah, mulai apa yang dibiasakan di pesantren, ya, dibuka kembali oleh orang tuanya. Jadi saya pikir kalau seandainya pada usia SMP sudah boleh masuk di pesantren, dan kita harapkan pesantren yang dimasuki pesantren yang menekankan makarimul akhlak. Jadi bukan hanya mengutamakan obsesi sekolah supaya dianggap sekolah unggulan, ya, atau obsesi orang tua, tapi anak-anaknya betul-betul didik untuk menjadi manusia yang baik dan mulia. Saat Anda menjadi dokter di masa akan datang, dokter yang baik, ahli hukum yang baik, betul nggak? Menjadi suami-suami yang baik, istri yang baik, ini penting sekali. Dan pelajaran ini kalau ditanamkan pada waktu yang dini, itu hasilnya luar biasa. Tapi kalau ditanamkan pada masa-masa anak tersebut tumbuh dewasa, walaupun berpengaruh, tapi otomatis dampaknya beda. Karena kalau dari mulai dini, dibiasakan dengan ucapan, sikap, perbuatan yang baik, mengenal tujuan, itu akan mengakar dan cukup dalam. Nah, itu yang harusnya mendapatkan perhatian dari orang-orang tua, dari para guru, ya. Bukan hanya berpikir tentang income yang bakal didapatkan dari murid-murid mereka, mulai mengambil keuntungan dari seragam, keuntungan dari sini, keuntungan dari situ. Bahkan kita
perhatikan munculnya kebiasaan baru daftar ulang. Daftar ulang itu biasanya kalau tamat SD, dia mau melanjutkan ke SMP, perlu daftar ulang. Apa dia mau melanjutkan di sekolah yang sama. Tapi kalau dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, kalau si anak tidak mengundurkan diri, tidak perlu daftar ulang. Kecuali kalau ada tanda-tanda anaknya apa? Mau keluar. Jadi akhirnya apa? Mulai dari sini mereka ingin mendapatkan income lagi. Akhirnya pelajar ini merasa bahwasannya sekolah menjadikan mereka sebagai sapi perahan. Akhirnya hubungan antara murid sama guru, begitu juga hubungan antara orang tua dan apa? Dan sekolah juga hubungannya hubungan apa? Bisnis, jual beli. Nah, ini yang kita jumpai pada akhir-akhir ini, ya, di mana sekolah-sekolah Islam tumbuh, SD, IT, SMP, IT, SMA, IT, ya, perguruan tinggi Islam, bahkan rumah sakit Islam, hanya Islam tinggal namanya saja. Adapun ruh dan isinya hampir dikatakan hilang. Seperti dalam sebuah riwayat, bakal datang satu masa nanti, lam yabqa minal islami illa ismuh, tidak tinggal dari Islam kecuali hanya nama. Wa minal Qur'ani illa rasmuh, Quran hanya menjadi apa? Kaligrafi, pajangan-pajangan, tapi isinya tidak lagi menjadi pedoman hidup bagi kita semuanya. Jadi kita berharap mudah-mudahan berkaitan dengan pendidikan anak ini betul-betul menjadi perhatian kita ini. Di samping urusan rumah tangga, suami istri, masalah pendidikan anak ini harus menarik perhatian kita. Bagaimana kira-kira kita bisa mendidik anak kita dalam lingkungan dan suasana yang baik, baik di rumah bersama orang tua, maupun di luar di sekolah, atau ketika mereka sekolah di boarding school. Dan kalau bisa hubungan antara orang tua dan anak itu selalu betul-betul apa? Selalu amat dekat. Dan jangan lupa berdoa. Seperti yang Allah ajarkan, agar Allah memperbaiki anak-anak keturunannya. Karena doa ini menghubungkan kita langsung direct dengan Allah yang Maha Kuasa terhadap kita maupun terhadap anak kita semuanya. Jadi kalau kasus ibu tadi berkaitan dengan anak SMP yang cuek, di samping berikan kehangatan, coba berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah berikan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Mungkin Mbak Nuning, Ustaz Abu Bakar, kita perlu nih selama beberapa pertemuan bicara masalah problema pendidikan anak. Kasus-kasus anak-anak kita yang amat banyak, dan saya kira bukan hanya dialami oleh 1-2 orang, hampir semua orang pada saat ini mengalami kasus yang sama. Wallahu a'lam. Jadi Mas Krisna, kalau ada yang memiliki masalah juga terkait dengan anak-anak, silakan bisa WA ke 08111999720. Kirim saja problem Anda. Nanti kita akan bahas ya ke depan ya. Baik. Jadi yang jelas kalau rasa sayang dengan dekapan, dengan bersikap hangat serta kehangatan ya, keramahan pada anak-anak itu penting, luar biasa sekali. Ada yang mau ditambahkan Ustaz Abu Bakar karena kita masih punya waktu? Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita ingin masukkan anak kita ke pondok atau ke pesantren, perhatikan anak kita. Bukan perhatikan saja pondoknya. Kita lihat nih perhatian kita. Benar, ketika di SMP itu yang tepat. Ketika anak kita masuk SMP itu tepat. Karena apa? Karena proses perkembangan anak di SD itulah proses di mana dia menemukan sesuatu. Dari mana? Dari orang tuanya. Kedekatannya, kehangatannya, sering menatap informasi dari orang tuanya yang sudah penuh dan baik, yuk tanamkan di pondok, di SMP. Ketika itu dia sedang mencari identitasnya. Di pondok itu identitas penuh akhlaknya, penuh keislamannya, Qur'annya, sholat berjamaahnya. Di saat dia mencari identitas itu, dia dapat. Dia mendapatkan. Itu benar. Tapi kembali kepada
di SD-nya dari 0 sampai 12 tahun, benar-benar anak tidak dimarahin, tidak disalahkan, tidak dipersoalkan. Insya Allah anak itu tenang menghadapinya. Anak akan dekapan dari orang tuanya. Ketika pulang sekolah di SD, dia pulang sekolah, dia samperin, dipeluk, bukan gini, kamu kok bajunya kotor, main sama siapa kamu? Akhir si anak mau meluk takut karena bajunya kotor. Akhir tidak ada kehangatan. Ya, misalnya dia mau sekolah, mau pergi bangunin sekolah di SD itu ramai ribut. Ada satu kisah saya teringat. Ya, umurnya 10 tahun, kelas 3 pada saat itu ya. Ibunya itu kalau mau bangunin anak sekolah, datang, pertama bangunin, ayo bangun. Anaknya ngelihat, oke. Udah, ibu yang ngeliat, dia pergi lagi keluar. Ibu yang datang lagi, dia jingkrak-jingkrakan dulu si ibu. Rambutnya diocak-ocak. Ayo cepet udah bangun, ayo bangun. Anak yang lihat, baru bangun duduk. Ibunya pergi. Ngerjain buat sarapannya, buat apa. Balik lagi, kok kamu belum bangun? Ayo, dipegang tangan dua-duanya. Anaknya diam saja. Sampai di kamar mandi. Udah ditaruh di kamar mandi, ibunya keluar lagi nyelesain pekerjaan buat sarapan anaknya. Begitu selesai, kamar mandinya dikunci, diketok. Ayo bangun. Dibuka tuh airnya. Gitu. Oh, udah bergerak. Itu kehidupan sehari-harinya. Sampai senewan orang tuanya. Nah, coba kita perhatikan. Ada kalimat-kalimat baik, ada elusan-elusan baik. Ketika dia tertidur, kita bisikkan, hari sudah pagi, sudah subuh. Dengarkan ke tangannya. Azankan, atau bacakan sesuatu yang membuat dia kemudian sadar, baru diajak. Nggak bisa sadar diajak ngomong, nggak bisa, mesti disiram. Salah satu problemnya, anak-anak kita tidur larut malam. Betul. Akibat televisi maupun gadget. Betul. Bangun paginya berat. Sampai ada salah satu keluarga, itu anak kalau dibangunkan ya dalam keadaan tidur, dibersihkan, badannya apa semua, diberikan pakaian, digendong masuk ke mobil pun tidur lagi. Sepanjang jalan itu anak sampai sekolah tidur. Disiapkan makanannya. Jadi kalau Anda perhatikan bagaimana anak-anak sekarang ya disebabkan karena larut malam tidur ya, mengakibatkan akhirnya mereka tidak mendapatkan kecukupan tidur. Itu akibatnya. Kenapa yang terjadi seperti ini? Karena interaksi orang tua kepada anak. Ya, waktu anak disuruh tidur itu penuh dengan drama. Penuh dengan drama. Mau tidur jam 8, jam 9 disuruh tidur. Ayo udah waktunya tidur. Ya ma, mamanya pergi. Kok kamu belum tidur masih megang HP terus? HP-nya yang disalahin. Ya. Terus, iya mas, bentar lagi mah. 5 menit lagi ya, udah pergi. 15 menit mamanya datang, kok belum tidur? Sampai jam 11. Urusannya, kenapa kau belum tidur? Kenapa kau belum tidur? Ketika jam 9, dampingin, ajak ngomong, lembutkan, biarkan dia mampu mendengar kebaikan. Yuk besok pagi kita berusaha lagi, kita menonton TV lagi, kita bergerak lagi, sampaikan pertama, dampingkan. Kalau sehari-hari anak mau tidur didampingi, bangun tidur, dia akan segera bangun. Karena semua yang didapatkan, sekarang dia main HP, dia udah lelah, pengen tidur juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nanti kalau saya tidur ketinggalan gamenya, kalau saya tidur ketinggalan mainan, terus berbagai macam. Apalagi sekarang tugas sekolah, harus begini. Malam itu yang dikejar, sehingga malam itu tegang. Malam itu bukan menjadi satu kesejukan. Malam itu bukan suatu kesejukan.
Bukan libasa, wa ja'alna laila libasa. Enggak jadi. Malam itu menjadi ketegangan. Menjadi ketegangan apa? Karena ribut terus. Tadi kamu ngapain? Tadi kesini. Kamu bilang, ma, Gojeknya ma, makanan ini ma. Pergi nungguin Gojeknya datang. Begitu datang tuh udah datang. Ya ma, sebentar lagi. Makannya nanti jam 11. Subhanallah. Apalagi sekarang ada game antar negara. Game antara negara. Bermain game satu di Saudi, Online. satu di Abu Dhabi, satu di Jakarta main game. Waktunya sudah nggak berbeda. Nah, ini hal yang terjadi. Kenapa? Karena interaksi. Kita sibuk mempermasalahkan yang terjadi. Di mana? Di game. Yang di mana? Di permasalahan-permasalahan. Kita sibuk. Kita tidak pernah sibuk dengan anak. Bagaimana keadaanmu saat ini? Bagaimana perasaanmu? Apa yang membuat pikiranmu seperti ini? Kamu kelihatannya kayak lelah, dipijitin dikit. Luar biasa, enaknya kan lain. Insya Allah. Kalau ini terjadi, masukkan dia. Setelah di SD dapat ini semua, dia sudah matang, sudah bagus, sudah kuat. Masukkan ke pesantren. Dia penuh, dia menunjukkan identitasnya. Dia ingin menerima sesuatu ini diriku. Di situ penanaman Islamnya. Bagus, kuat. Akhlaknya. Qurannya dengan keakhlaknya. Waktu dia membaca Quran, dia waktu menghafalkan Quran. Dikatakan Quran itu adalah bagian kehidupan dia. Bagaimana kehidupan itu? Kalau dia mencari identitasnya, maka dia akan baik. Sebaliknya, di SD-nya, dia nggak karuan, mau masuk ke situ, dia bukan mencari identitasnya, tapi dia mencari kehangatan dari orang tuanya. Di temannya, laki sama laki, kehangatannya, bahaya. Oleh karena itu, di SD-nya, sebelum masuk pesantren, kuatkan. Mantapkan. Jadikan. Dan perhatikan, anak kita jaga sebelum kita masukkan ke pesantren. Yang terjadi, orang tua sudah kewalahan sama anak, nggak sanggup ngadepin anak, baru masuk pesantren. Jadi pesantren tempat servis. Jadi Subhanallah. sekarang itu bebannya, tugasnya jauh lebih berat dibanding orang tua zaman dulu ya. Banyak dengar psikologi keluarga. Asik. Oke, Mbak Nurul, udah habis kan ya waktunya ya? Baik, jadi kelakuan anak dipengaruhi oleh bagaimana sikap orang tua kepada anak. Ya, sangat berpengaruh. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Abu Bakar Barja, Mbak Janur Nuning, saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, dan Anis Ma'ali mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.